udah tinggal di Indonesia 21 tahun. Jadi mungkin banyak orang duduk di sini sebelum kalian mulai nonton bola aku udah di sini. So, aku lebih paham. Aku lebih paham daripada kamu juga. Itu pasti. Iya. 2004 kamu belum jadi komentator. Belum. Exactly. Jadi aku lebih tahu daripada kamu. Betul. So, Kamu 2004 di mana? Persija Tim. Sudah di Persija Tim? Udah. Okay. Already here. 2004. So, kalau saking this orang gila-gila ini yang namanya bilang pundit ya. Pundit. Yang nggak pernah tahu bola, agak kesel liatnya, you know. Kenapa? It's not good to see because they misleading masyarakat. Oke. Mereka bohongin masyarakat, and then they try to not educate people, you know, on how to understand football. Mereka ini like when they talk kayak anak aku yang umur 3 tahun yang bicara soal sepak bola. So, the more I see that, the more I think, okay, mungkin nggak ada orang mau speak up, mungkin nggak ada orang yang berani speak up or talk about that, but I think it's time people have to tell them that they need to shut up. They need to shut up. Diam. Tapi kan di luar juga, Greg, ada yang memang mantan pemain, Oke. ada yang mantan pelatih, atau mungkin Yes. masih jadi pelatih. Betul. Ada yang memang mereka analis dalam media. Jadi maksudku kan, Tapi di Indonesia semua itu yang kamu sebut nggak ada. masa? Mereka bisa bangun tiduran, oke hari ini aku mau jadi pelatih. Kan harus ada sekolahnya. Bro, aku sekolah MBA, Football Management. Kamu pernah lihat aku bicara? Aku jadi pemain bola, right? And then not just sampai jadi pemain bola. Aku juga ambil sekolah jadi MBA. It means I can be head recruiter, sports director, manager, CEO, club owner. But kamu pernah lihat aku, you know, you have to be realistic. Kalau kita mau kasih tahu masyarakat, kita kasih tahu apa adanya. Jangan hari ini kita A, besok kita B. Itu nggak boleh. You misleading people, you lying to people. Mereka itu bohong buat masyarakat. Tapi mungkin mereka bukan bohong, Greg. For me, Mungkin mereka memang aku tahu namanya beda pendapat. I agree with that. Bisa aja aku salah. Kalau misalkan somebody tell me, oh, kalau aku bicara sesuatu, orang bilang ke aku, tapi Greg harusnya begini, I will listen to that. But kalau orang itu mulai ciptakan opini yang sangat bodoh, itu bukan lagi pembeda dapat, itu memang bodoh. You have to differentiate antara beda pendapat sama orang bodoh atau sama orang yang nggak tahu diri, itu beda. Tapi kalau melihat sekarang ini kan memang di Indonesia ya, maksud saya kan sudah banyak yang memang mereka bisa menjadi seorang pengamat di sepak bola, apapun latar belakangnya. Tapi kalau dari sisi pemain, Greg sama teman-teman yang masih main atau Teman-teman nggak tahu ya. Ya saya juga nggak tahu sih. Aku cuma bicara buat diri aku Buat diri sendiri. kamu ya, teman-teman Yes. nggak tahu ya. Tapi I mean, ada nggak teman-teman, jika ada teman-teman yang juga pemain bola atau pemain bola sebenarnya juga tidak sependapat dengan banyak pendapat yang ada yang diberikan oleh yang bukan mantan pemain bola, tapi mereka tidak mau bicara aja gitu loh, sampai akhirnya sekarang kamu banyak ada di beberapa platform. You know, one thing I know, selama aku tinggal di sini, satu hal aku belajar, semua orang kadang, ini bukan urusan aku. Sehingga mereka, apapun yang mereka tahu, simpan Dalam hati. sendiri. And then, bicara itu di luar layar. Oke. But itu nggak akan bantu. The more you let these people speak and bohongin orang, the more sepak bola Indonesia hancur. Sometimes you need to, you know, mungkin aja aku salah, but what I know is, aku udah ada di sistem ini. Aku tahu bagaimana sepak bola Indonesia di 2004 sampai saat ini. 25.
25 ini nggak ada maju, bro. Hati-hati nih untuk bicara Bro, begini. Greg. serius, nggak maju. It's like 21 years. Nggak maju. Dan kamu bilang nggak ada 21 tahun. maju. Justru aku berani bisa bilang zaman aku 2000, let's say 2007 sampai 2013, 2014 sebelum scouting FIFA. Itu arah paling baik Masa? di liga, bro. Serious. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena quality pemain asing bagus, gamenya enak dinonton. Sekarang quality pemain asing kamu lihat sekarang. It's like Yoda, kita nggak mau pemain lokal punya value. Seriously? Of course. See what's Kenapa kau happening. bisa bilang begitu? Karena aku bisa lihat, I'm not stupid. Look, dulu 2012 aku pernah main di Thailand. Ya. Thailand pakai 7 pemain asing. 5 main, 2 out. Pemain asing 5 itu, pemain asing ganti pemain asing. You know kenapa mereka ciptakan begitu? Karena pemain lokal malas. Right? Di Thailand. Di Thailand, mereka malas. Itu 2012. But, setelah itu mereka hanya pakai sistem itu hanya 1-2 tahun. Habis itu mereka berubah lagi, hanya 5. You know what happened? Pada saat aku di situ 2012, mungkin pemain asing waktu dominasi karena gaji pemain asing jauh lebih tinggi. Aku balik lagi 2015. Kamu tahu di tim aku kita ada 5 pemain asing, hanya aku yang main. 4-nya cadangan. You know why? Cadangan. You know why? Karena pemain Thai itu kualitasnya di atas pemain asing. Seriously? Serious. So, now what we doing now is to devalue pemain lokal dengan hancurkan, karena mungkin sekarang kalau kita lihat ada banyak pemain lokal yang bagus, otomatis harganya naik dong. Ya. Nah, so dengan ada pilihan untuk datangkan pemain asing 8 orang dan lebih murah daripada pemain lokal. Apa yang kamu akan lakukan sebagai club owner? Mending ambil pemain asing. Karena Lebih murah. exactly. Kalau kita lihat, aku lihat sekarang liga yang aku lihat, aku bisa hitung pemain asing yang punya kualitas yang baik. Beberapa tim aja kalau lihat pemain asingnya nggak kayak seperti dulu. Ini bukan scouting, but I see. Aku lihat, aku nonton almost every game. I analyze the game, and then aku bisa, come on, zaman dulu, kalau kamu suruh aku sebut 10 pemain asing hebat, aku bisa. Sekarang, aku bisa hanya sebut mungkin 3-4 pemain asing yang hebat. Ini bukan karena kamu dulu main dan generasi kamu. No, bro. Tapi emang karena kamu analisa. Aku accept, aku udah tua. It's okay, zaman aku udah lewat. Aku terima itu kok. You look at me, I look good. Aku nggak minta duit dari siapapun. My life is good. Jadi, sekarang tell me, ada kayak Loco Gonzalez lagi? Ada kayak BP? Pemain Indonesia kalau BP. BP is international, jangan salah. Dia bukan pemain lokal aja, dia pernah main di Malaysia. Persija seneng dong tepuk tangan. Oh, itu partner gua, itu asli. Ada kayak Beto Gonçalves. Beto ya. Ada kayak Robertino Pugiara. Persebaya terakhir ya. Aku bisa sebut banyak. Ada kayak Pian Jangka. Back ya. Ada kayak Pito De Winge. Mungkin kamu nggak nonton yang sekarang. Aku nonton, bro. Every week aku nonton hampir semua game. Karena aku analis. Kenapa kamu kamu kan punya kesibukan lain. Kenapa kamu nonton? Ini waktu ruang, itu waktu aku di rumah, aku duduk, I wanna see apa sekarang dengan, bukan apa-apa, I love to watch football, aku suka sepak bola. So, mau Liga Indonesia, Liga English, Liga Italia, kalau aku di rumah yang ada, aku nonton. Tapi kan kamu jarang di rumah. Hey. Tuh, pasti tapi bobo di rumah itu pasti. Tapi yang penting bobo di rumah pasti. ya. Oh, jadi kamu masih tetap excited untuk nonton pertandingan? Oh, wow, sangat. Semua game aku nonton. Kalau sekarang,
kita bisa hitung berapa pemain. Ada Gustavo, ada Jaja, David da Silva. Gustavo Persija, Persija. Jaja Madura. No, Jaja Dewa. Jaja di Madura. Kamu aja nggak tahu. Sebelumnya di Madura. Aku bicara saat ini. Sebelumnya Madura kan? Sebelumnya di Madura. Aku tahu, tapi Kan aku resign. Pas dia pindah aku udah resign. Berat kamu yang udah nggak nonton. Aku udah nggak nonton. Aku masih nonton. Makanya aku salut sama kamu. Kamu Makanya masih aku tetap bilang, nonton, kalau guys. aku bilang itu benar.